Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnita dari Prodi Administrasi Publik NIM 21101005, mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Yang pertama ada pengertian sistem ekonomi. Sistem menurut Chester A. Bernard adalah suatu kesatuan terpadu secara holistik yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri batas tersendiri. Menurut Ludwig von Bartholomä, sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antarrelasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Menurut Anatol Rapoport, sistem adalah suatu kumpulan, kesatuan, dan perangkat hubungan satu sama lain. Menurut L. Achukoff, sistem adalah setiap kesatuan secara konspiritual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya. Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua ada ekonomi. Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau peraturan atau aturan garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Yang ketiga ada sistem ekonomi. Menurut Dumairi tahun 1966, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya, dikatakan pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan, dan pada pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Pengertian sistem ekonomi ialah mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi adalah suatu kumpulan dari aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan dengan upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi Indonesia yang dianut sebagai bangsa bersifat khas untuk membedakan bisa dilihat dari sudut pandang. Yang pertama ada sistem kepemilikan sumber daya alam atau faktor-faktor produksi. Yang kedua, kebebasan masyarakat untuk dapat berkompetisi antara satu dengan yang lain. Yang ketiga ada peranan pemerintahan dalam mengatur kehidupan ekonomi bangsanya. Ada aspek sistem ekonomi Indonesia dalam halnya berkaitan dengan ketahanan perekonomian bangsa, maka dapat dijabarkan pengertian tentang aspek ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang jasa. Yang kedua, ada usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara individu maupun kelompok, serta cara-cara dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, ada ekonomi kerakyatan menghindari. Di situ ada sistem free fight liberalisme adalah menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat. Lalu ada sistem etastisme adalah mematikan potensi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Lalu ada monopoli untuk merugikan masyarakat dan bertentangan cita-cita keadilan sosial. Lalu yang ketiga ada struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang antara sektor pertanian, perindustrian, dan jasa. Yang keempat ada pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama di bawah pengawasan anggota masyarakat, memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif. Yang kelima ada pemerataan pembangunan, dan keenam adalah kemampuan bersaing. Materi yang kedua adalah landasan sistem keterlibatan
pemerintah dalam kehidupan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, membuat peraturan-peraturan dengan tujuan pokok agar kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam masyarakat berjalan secara wajar dan tidak merugikan masyarakat. Yang kedua, menjalankan berbagai kebijakan ekonomi yang antara lain kebijakan fiskal dan moneter. Yang ketiga, secara langsung menjalankan berbagai kegiatan ekonomi sehingga dapat memaksimumkan keuntungan sosial. Landasan sistem ekonomi Indonesia secara normatif, landasan ideal sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa atau berlakunya etika dan norma agama, bukan materialisme. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab atau tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi. Yang ketiga, persatuan Indonesia atau berlakunya kebersamaan asas kekeluargaan, nasionalisme, unsur-unsur kebijakan ekonomi, kebijakan harga dan upah, melindungi konsumen ditetapkan harga maksimum, melindungi produsen ditetapkan harga minimum. Biasanya diterapkan pada bidang pertanian, melindungi pekerja ditetapkan upah minimum. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses penyebab mendapatkan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi ini memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama, suatu proses yaitu perubahan terus-menerus. Yang kedua, usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang. Ada globalisasi ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi perdagangan di mana negara di seluruh dunia menjadi satu kesatuan pasti yang semakin integrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan menghapus seluruh batas dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut. Globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi sebagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang menandai, ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif dunia dalam hal menjadi lokasi manufaktur global. Globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung di semua di negara. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satu sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan. Kantor telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT atau yang disebut Bull Operator Transfer bersama mitra usaha dan mancanegara. Globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil tanpa kerja yang telah memiliki pengalaman. Internasional buruh kasar yang bisa diperoleh di negara berkembang. Dengan globalisasi, maka human movement akan semakin mudah dan bebas. Globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara dunia karena kemajuan teknologi, antara melalui TV, radio, media cetak, dan lain-lain. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dan untuk barang yang sama. Sebagai contoh, KFC, celana jeans Levi's, atau hamburger melanda pasar di mana-mana. Akibatnya, masyarakat di dunia, baik berdomisili itu di kota ataupun di desa, menuju pada selera global.
Globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair. Dampak positif dari aspek kreativitas dan daya saing dengan semakin terbukanya pasar produk-produk ekspor, maka diharapkan tumbuhnya kreativitas peningkatan kualitas. Dari aspek pemodalan, dari sisi ketersediaan dana akan semakin mudah memperoleh investasi dari luar negeri. Investasi seperti pembangunan pabrik akan turut membuka lowongan kerja. Dari sisi semakin mudahnya diperoleh barang impor yang dibutuhkan masyarakat yang belum bisa diproduksi Indonesia. Dari aspek meningkatkan kegiatan pariwisata sehingga membuka lapangan kerja di bidang pariwisata sekaligus menjadi ajang promosi produk Indonesia. Dampak negatif, kondisi di mana kapabilitas daya saing yang rendah dan ketidakmampuan Indonesia mengelola persaingan akan membuka mimpi buruk bagi perekonomian negara ini. Jennya produksi negara asing seperti produk Cina yang akhirnya mematikan produksi dalam negeri, warga negara Indonesia hanya akan menjadi tenaga kasar bergaji murah, sedangkan pekerjaan yang membutuhkan skill akan dikuasai ekspatriat asing. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Ciri-ciri BUMN. Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di dalam pemerintah. Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan berkaitan dengan kegiatan usaha. Semua risiko terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengisi kas negara karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha, pengusaha hajat hidup orang banyak, melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat, merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan tetapi dibenarkan untuk menumpuk keuntungan. Jenis-jenis BUMN. Perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan jawatan atau perjan. Perusahaan jawatan atau perjan sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal perusahaan jawatan ditetapkan melalui APBN. Ciri-ciri perusahaan jawatan antara lain sebagai berikut. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah dimiliki oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen departemen yang bersangkutan. Status karyawannya adalah pegawai negeri. Perusahaan umum atau perum adalah suatu perusahaan umum atau perum. Perusahaan umum atau perum adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk kepentingan umum tetapi sekaligus mencari keuntungan. Ciri-ciri perusahaan umum: melayani kepentingan masyarakat umum, dipimpin oleh seorang direksi atau direktur, dipimpin oleh mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance atau Federasi Koperasi dan Pemerintah Internasional adalah keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela. Pengelolaan yang demokratis, partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dan otonomi, pengembangan pendidikan, pelatihan dan informasi. Sejarah Koperasi Indonesia. Koperasi Indonesia menurut Undang-Undang tahun 1992 didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang terdasarkan atas kekeluargaan.
Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Fungsi dan peran koperasi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi belajar bangsa. Sejarah ekonomi kreatif, seni dan budaya manusia telah tumbuh sejak awal peradaban dan perkembangan pesat dalam peran pentingnya di berbagai tonggak peradaban manusia di masa lalu. Namun, pembabakan ekonomi kreatif diluaskan dari zaman modern, yaitu pada era pencerahan atau Enlightenment sebagai asal mula pemikiran dunia modern. Menurut definisi John Hawkins, ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya adalah gagasan menurut Harmaizar Z dalam buku penangkapan peluang usaha. Menurut pakar bisnis J.C. Lerach, dalam sebuah hasil risetnya menemukan bahwa keyakinan untuk memanfaatkan momentum, artinya kita harus pandai-pandai mencari celah dan memanfaatkan ini sangat erat kaitannya dengan analisa SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Permasalahan dan tantangan. Jika orientasi kebijakan hanya untuk membina potensi atau merawat potensi kreatif penduduk Indonesia sehingga bernilai ekonomi, maka ekonomi kreatifnya sebagai nomenklatur dalam suatu struktur pemerintahan menjadi relevan atau akan. Tapi, bila orientasinya tidak sekedar menumbuhkan potensi ekonomi dari kegiatan kreatif penduduk, namun lebih jauh untuk menggenjot kreativitas penduduk menjadi suatu industri yang tersendiri, kuat berdasar yang mampu menyumbangkan PDB yang signifikan, maka tentu saja yang tepat adalah dengan menggunakan nomenklatur industri kreatif.